Hey guys, welcome balik lagi bersama gue JKS Fans. So, yep. Di kesempatan video kali ini, gue ingin membuat sebuah video yang isinya hanya curhatan gue mungkin ya, bisa dibilang ya. Dari apa aja yang udah gue lalui selama gue hidup sampai detik ini. Dan bertepatan dengan kemarin gue baru aja nyentuh 100k subscriber. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah dukung gue dari nol, yang udah dukung gue dari zaman AOV, dari zaman gue bukan siapa-siapa, dari zaman gue ya sampai sekarang masih bukan siapa-siapa sih. Ya, sampai sekarang gue di Free Fire, dan di Free Fire gue mempunyai banyak improvement, entah itu dari segi skill gue nge-cash, improvement dari segi public speaking gue, kenalan sama orang banyak, terus juga kayak pencapaian-pencapaian gue selama gue nge-cash, kayak gue nge-cash di panggung-panggung besar, entah itu yang di AOV dan juga yang di Free Fire gitu ya. Oke, sebelum lanjut, gue lagi-lagi mengucapkan terima kasih banyak siapapun kalian, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat terus dan bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya untuk kalian semua. Dan lagi-lagi gimana ya? Kalau nggak ada kalian ya nggak ada gua di sini gitu. Oke, gua pengen bahas mungkin sedikit tentang cerita tipis-tipis tentang gimana gua eh, dulu gitu nge-YouTube sama nge-caster gitu ya. Kayak banyak juga soalnya yang udah nanya, "Bang, bikin dong cerita tentang lu nge-YouTube, karir lu sama caster lu, apa shotcast lu gitu dulu gimana." Oke, mungkin dari shotcast dulu kali ya, karena gua nggak bakalan nge-YouTube kalau gua waktu itu nggak jadi caster. Gua dulu sempat jadi orang balik layar LOL, berawal dari gua adalah player komunitas LOL, League of Legends, game MOBA PC yang kayak Dota 2. Sampai akhirnya gue kenal orang Garenanya, kenal teman-teman pro player banyak gitu kan, kenal orang-orang yang akhirnya sekarang masih sampai sekarang ada yang jadi pro player, ada jadi orang balik layar juga gitu kan. Semuanya awalnya dari LOL nih. Pokoknya Sini Sport sebesar ini menurut gue nggak luput dari movementnya League of Legends Indonesia waktu itu dari Garena. Jadi gue kerja di balik layar Garena untuk nge-stream liga majornya LOL, dan waktu itu Eric Olim adalah casternya. Terus juga sampai era dimana gue lihat Eric Olim juga mulai start YouTube, kayak udah kebentuk tuh set kayak pettingnya dia setelah jadi caster, dia harus manfaatin momentum untuk mulai nge-YouTube. Itu dari situ juga salah satunya. Nah, nggak lama dia cabut jadi shotcaster, dia cabut dari Garena, dia fokus komit untuk jadi full time YouTuber. Habis itu gue juga malah jadi kesempatan untuk gue untuk kayak it's time gitu kan. Gue orang balik ke layar, gue penasaran kayak gimana sih ada di depan layar. Wah, kacau abis. Ternyata nggak semudah yang gue bayangin. Bahkan sampai sekarang pun gue masih nggak nyangka gue malah sekarang yang ada di balik layar gitu, nggak pernah balik lagi ke belakang layar. Jadi please banget buat kalian yang mungkin ngerasa orang depan layar itu gampang dan kayak menurut kalian caster tuh cuman modal bacot doang, please please stop it gitu. Lu boleh coba, lu pasang kamera HP lu aja simple gitu, habis itu lu taruh, lu ngomong depan kamera lu sendiri gitu, ngomong dengan benar, dengan fasih, tanpa terbata-bata. Itu susah banget demi apapun. Dulu gue start tuh bener-bener parah, bener-bener terbata-bata. Lu mungkin bisa lihat aja di channel YouTube gue tuh ada playlist lolcast. Lu cari momen cast gue yang paling pertama itu yang keluar. Lu dengerin gaya ngomong gua, cara nyampein pesan gua, cara gua bawain hype-nya itu masih parah banget, masih terbata-bata banget, beda banget sama sekarang. Nah, itu semua bisa bisa apa ya, bisa upgrade seiring waktu. Akhirnya kayak gue sadar ternyata emang gue bisa nge-cash gitu, padahal tadinya gue nggak pernah nyangka gue bisa sejauh ini. Wow. Nah, di tengah momentum gue pas gue nge-cash LOL, kayak gue di nge-cash di LOL tuh nggak ada setahun kalau nggak salah, karena nggak lama LOL tumbang, dari sini sportsnya tumbang, terus juga di Indo udah nggak ada lagi, Garena udah nggak pegang LOL Indo lagi, dilanjut ke AOV. AOV gue langsung loncat juga ke AOV, dan di AOV startnya gue nggak langsung jadi caster, tapi gue jadi mimin atau admin panitia untuk ngadain turnamen-turnamen gitu kayak di grup-grup WhatsApp. Itu gue sampai era gue juga lihat peluang. Nah, ini
yang akhirnya harus menurut gue lu catat gitu ketika lu berada dimanapun di circle apapun lu harus pinter-pinter lihat peluang gitu. Mungkin selama ini lu stuck gak apa-apa tapi lu harus juga tetap lihat peluang. Kalau ada kesempatan ada peluang seberapa kecil kemungkinan lu bakal diterima coba aja dulu karena menurut gue lebih baik lu nyesel pernah nyoba daripada lu nyesel gak pernah nyoba. Karena nyesel gak pernah nyoba atau nyesel gak pernah melakukannya tuh bakalan mendalam banget gitu. Nah, lanjut. Gua dulu nyoba cari momentum dan kebetulan kayaknya caster dari AOV-nya tuh belum banyak. Akhirnya gue coba nanya juga ke atasan gue. Oh, ada kesempatan. Oke, gue mulai coba babat, turnamen kecil, sampai turnamen gede, sampai gue sempat masuk caster tier satunya juga di AOV. So good memories ya, good old days. Bener-bener kayak AOV juga salah satu titik dimana semua ini bisa terjadi gitu. Semua yang gua punya dari segi pengetahuan, dari segi ilmu komunikasi, dari segi relasi juga gitu, dari segi um, job juga itu semuanya titik baliknya dari AOV sama LOL. Back then, um, pas pas AOV itu gua benar-benar enjoy banget sama game karena memang basicnya dari LOL ke AOV tuh nggak jauh, sama-sama MOBA, cuman um, kita singkat aja. Lama-kelamaan AOV juga membuat ajang-ajang akademi untuk caster gitu kan. AOV Shotcaster Hunt. Sampai gue sempat kalau nggak salah gue pernah bikin ini juga bikin tutorial untuk ngecast gitu untuk teman-teman yang lagi waktu itu pengen ikut AOV Shotcaster Hunt gitu. Dengan segala minimnya ilmu gue waktu itu ya udahlah gue niat sharing, gue bikin kontennya waktu itu gue inget banget. Masih di channel gue ini lu bisa cari aja tutorial Shotcaster gitu. Tapi itu dengan segala minimnya informasi gue. Mungkin gue next bakal bikin konten tentang tutorial jadi shotcaster lagi. Yang setuju bisa komen di bawah. Nanti gue pertimbangin lagi untuk dibuat dengan sebagus dan seinformatif dan sebermanfaat mungkin gitu ya. Lanjut. Udah banyak talent-talent baru tuh akhirnya. Akhirnya banyak talent-talent baru dan kebetulan Free Fire juga nongol ya kan di Garena. Dan Free Fire nggak ada yang nyangka-nyangka, nggak ada yang duga-duga karena waktu itu juga gue di sisi lain gue sambil nge-cash AOV, gue ngeliat Free Fire sama PUBG nih, PUBG M, itu gue mainin dua-duanya, gue coba pelajarin, siapa tahu ini bisa jadi jalan gue selanjutnya, gue mikir kayak gitu. Nah itu dia, menurut gue nggak ada tuh cerita lu susah banget nih nyari momentum, nggak ada. Momentum itu menurut gue bukan ditungguin gitu, tapi lu yang buat momentumnya gitu. Intinya lu nggak bisa nunggu momentum lu karena lu harus buat momentum lu sendiri. Itu dari gua. Itu benar-benar works banget dari gua kayak gua persiapan sejauh itu gitu kayak gua nggak pernah nyangka kalau dua game ini ternyata legit dan kebetulan karena masih sama-sama dari Garena juga akhirnya rezekinya ada jalannya itu di Free Fire. Oke, dimana saat itu gue juga udah mulai minim job AOV karena AOV juga kayak emang minim banget turnamen pada saat itu sampai sekarang. Dan akhirnya Free Fire lebih banyak. Akhirnya gue ambil job-job Free Fire, minor turnamen. Gue ingat banget pertama kali gue nge-cast turnamen itu minor. Turnamen Free Fire Couple Valentine itu sama Mama Bigelnya Aura. Manajernya Aura Esports Free Fire yang kalian tahu pasti. Pasti kalian tahu anak-anak Free Fire, Mami Bigel. Itu bertepatan sama FFVM yang waktu itu di Taman Anggrek. Nah itu menarik juga tuh. Waktu itu di FFM Taman Anggrek season 1, gue inget banget yang caster Air Recall yang membludak juga tuh Taman Anggrek. Yang menang kalau nggak salah teman-teman dari Capital Esports yang sekarang jadi EVOS Esports. Nah itu sebenarnya ditawarin nge-cast di FFM season 1, tapi gue sadar. Gue nggak bisa coy. Nggak bisa, kayak gue main Free Fire. Gue ngikutin scene komunitas ngikutin. Tapi menurut gue belum pantas gitu. Kayak gue ngerasa nggak bisa nih. Nggak bisa prematur gitu. Jalur gue nggak bisa prematur dari kayak jalur jam terbang gue masih tipis langsung naik gitu. Nggak bisa. Harus pelan-pelan, harus gini gitu, pelan-pelan tapi berproses gitu ya. Ya udah, akhirnya nggak gue ambil. Gue waktu itu ngambilnya itu tuh Free Fire Couple Valentine gitu sama Mami Bigel. Dan lanjut IPWC turnamen komunitas banyak banget. Itu soalnya eranya 2009, 2018, 2019 tuh emang lagi Free Fire masuk banget parah. Terus IPWC, terus DGPL juga. Akhirnya ada juga Liga Summer League waktu itu, FF ya kan. Terus ada abis Summer League tuh ada FFIM.
Enggak, habis Summer League tuh FFAI dulu. FFAI yang IOG juara. Ya kan, yang IOG juara. Terus lanjut ke FFVM sampai sekarang. Piala Presiden kemarin juga udah ada. Sampai FFVM yang season sekarang. Jadi, wah, kalau dipikir-pikir berproses, gak ada yang instan, nothing comes easy gitu menurut gue. Intinya kita semua punya waktunya masing-masing dan nggak bisa saling dijudge gitu. Karena nggak ada yang tahu gitu timeline orang ya kan. Dan itu soal caster. Jadi sedikit soal caster gue. Intinya awal gue mulai nge-cast itu tadi udah gue ceritain cukup jelas. Soal YouTube. Nah ini menarik. YouTube itu gue dulu startnya di pas zaman gue di OV. Jadi gue inget banget abis nge-cast kualifikasi untuk Asian Games. Terus tim DG menang untuk kualifikasi waktu itu. Nah, gue ada kayak candaan dikit gitu sama si kaptennya, yaitu DG Kurus, which is dia sekarang jadi general manager di DG Esports gitu ya. Bang, menang nih. Ayolah makan-makan lah, bisa kali makan-makan gitu. Bercanda aja, bercanda kayak bercanda yang menurut gue sangat-sangat formal dan ya udah kayak basa-basi aja gitu. Ternyata disambut dengan hangat juga gitu. Tapi waktu itu enggak gue langsung SKSD gitu, enggak. Jadi kayak emang udah saling kenal juga, cuman kebetulan waktu itu bercanda aja kayak gitu. Akhirnya ditawarin mampir ke GH-nya. Oh, gue mampir ke GH-nya, gue inget banget. Gue sama pacar gue yang sekarang juga. Gue sama Birgit nih, sama pacar gue, cerita pacar gue sedikit. Ini juga salah satu cewek yang akhirnya bisa membuat gue mempunyai baik improvement sejauh ini. I love you, Neng. Ya, yeah. Intinya dia yang selalu ada lah di saat suka duka gue lah. Kayak di saat gue bukan siapa-siapa sampai sekarang gitu. Di saat gue dulu masih bocah warnet parah sampai sekarang dia lah pokoknya orangnya. Jadi pesan juga mungkin buat kalian yang punya pasangan, jangan cuman mau enaknya doang, jangan cuman pas lagi senengnya doang. Kalau bisa ya itulah tantangannya gitu. Saat suka duka. Oke, balik lagi ke GHDG. Gue main ke GHDG, diajak makan-makan, akhirnya makan-makan. Habis itu ternyata Kurus ini punya setup PC gaming gitu. Dan dia baru mulai coba nge-YouTube. Gue ingat banget pas dia di 3000 subscriber, gue tertarik. Nih orang live banget gitu kan. Anaknya live stream mulu, AOV. Tertarik gue. Wah, yaudah gue minjem akhirnya. Nggak minjem sih, pertamanya tawarin, lu mau live Blay gitu. Karena kan gue dulu emang anaknya udah manggil siapa aja orang yang menurut gue deket, gue manggilnya Blay gitu. Sampai sekarang makanya alasan kenapa gue panggil viewers gue itu Blay, ya karena gue ngerasa viewers gue itu orang yang menurut gue cukup dekat sama gue, kayak orang yang selalu memberikan support ke gue dari segi views dan juga feedback komen-komen gitu. Itu matters lah pokoknya buat gue. Thank you ya Blay ya, udah dukung gue sampai sekarang. Lanjut. Gue ditawarin, Blay lu mau streaming kan nih? Kayak gue lumayan daripada PC nganggur. Oke, akhirnya gue coba live streaming LV waktu itu. Dibantu sama dia juga di GH dia. Sampai akhirnya beberapa momen gue nginep di GH-nya dia untuk apa? Untuk live streaming doang, untuk mabar-mabar doang sama dia gitu. Dan ternyata gue nggak pernah nyangka gitu, kayak sesimpel lu mencoba memberikan impresi baik, kesan baik sama orang, kayak basa-basi sama orang itu impact-nya tuh jauh dahsyat luar biasa cuy. Kayak gue nggak kebayang kalau waktu itu gue nggak pernah nyeletuk untuk coba minta traktiran makan-makan gitu, gue mungkin gak punya channel YouTube sampai sekarang gitu. Karena ya itu semua adalah titik awalnya gitu. Terus akhirnya gue coba konsisten, tapi akhirnya di AOV gue cuman bisa dapetin kurang lebih berapa sih? 14.000. 14.000 atau 13.000 subscriber. Itu pun ya bener-bener tryhard karena memang gue nggak ada konten juga. Gue anaknya seidealis itu dulu, live streaming, bodo amat live streaming. Kayak yang gue lakukan sekarang juga, live streaming jam malam atau kayak pas gue lagi di GH-nya Kurus gitu. Bukan cuma di GH Kurus, di GH-nya DG gitu. Bukan cuma di GH DG, tapi gue juga sempat di GH GGWP. Gue juga cuma numpang live streaming doang. Karena apa? Gue nggak punya yang namanya aset gitu, nggak punya yang namanya gear, nggak punya yang namanya peralatan untuk live streaming. Jadi itu juga salah satu hal yang menghambat gue, karena waktu itu keuangan gue sangat minim. Gue waktu itu masih kuliah, jadi sangat-sangat terbatas lah keuangan gue pokoknya. Sampai akhirnya gue belum bisa beli ini tuh untuk live streaming. Bahkan HP-nya kentang banget, gue inget banget J7 Prime buat main AOP nih. J7 Prime bahkan udah mati kayaknya nih, J7 Prime gue nih. Tuh, J7 Prime udah jadi sejarah di sini. Lanjut. 13 atau 14.000 subscriber gue udah stuck. Itu habis itu gue move ke Free Fire.
Gue nggak langsung nge-YouTube juga di Free Fire. Gue cari jam-jamnya gue dulu, cari momentum gue dulu untuk apa kayak bikin eksistensi supaya orang tahu oh nih Aji nih caster AoV nih, caster Free Fire nih. Si Aji nih caster Free Fire nih, ini caster yang pakai kacamata itu. Nih. Ini si Aji yang pakai kacamata ini nih. Nah, si Aji tuh yang pakai kacamata ini gitu. Kayak itu dia. Kayak orang-orang mulai memorable sama gua. Satu hal yang memorable dari gua juga di OV mungkin lebih ke arah waktu itu gua ngerosting, nggak sengaja sebenarnya ngerosting Mobile Legends, dimana pas gua nge-cast final ASL di Taman Anggrek untuk AoV, gua ngomong yang nambah stat tuh Arcana bukan skin. Suddenly orang-orang kayak langsung ke trigger gitu, orang-orang Mobile Legends, padahal gua nggak ada niat eksplisit untuk ngerosting gitu, tapi ya udahlah, kalau nggak ada itu juga mungkin gue juga nggak ada di sini juga mungkin gitu ya. Lanjut. Free Fire ya. Free Fire itu gue mulai bikin konten pas Summer League. Summer League tuh ada banyak banget orang. Aura NSC bahkan waktu itu main gitu kan di Summer League. Kayak EVOS juga timnya ada 2 dulu. Oke, baik ceritanya deh. Summer League tuh gue ingat banget. Gue bikin konten klarifikasi Aura NSC gitu ya. Aura NSC nggak. Ya benar, klarifikasi Aura NSC main lagi apa enggak gitu. Itu kayaknya itu ya. Summer League. Tuh gue bikin konten, ternyata videonya legit, gitu kan, 100k lebih yang nonton. Terus udah, gue nggak tahu mau bikin video apa lagi. Grand final Summer League-nya yang pas Kemas jadi caster nggak seramai itu ternyata gitu, kayak nggak tahu mungkin gue salah di mana, tapi ternyata nggak tertarik, nggak ada yang nonton, bahkan sampai sekarang views-nya di bawah 10k gitu. Oke lanjut, FFI gue nggak sempat bikin vlog. Pokoknya dulu emang gue anaknya sebenarnya mulai coba pengen vlog tuh ya di FF ini. Ngevlog. Tapi ternyata mulai dapat vlognya lagi tuh di Piala Presiden. Gue inget banget tuh Piala Presiden sama FFVM ya. Gue bikin karena waktu dulu di OV gue bikin vlog. Oke, ada yang nonton tapi nggak sebanyak di Free Fire lah, karena memang Free Fire kan banyak banget yang main dan banyak banget yang dari segi viewership gitu kan. eh itu hal juga yang bikin gue tertarik untuk bikin konten di Free Fire gitu, jujur. Karena kebetulan gue lagi ada di Free Fire, kenapa enggak gitu. Siapapun bisa aja gitu. Yang penting lu bikin aja gitu. Dan nggak perlu mikir gimana-gimana. Yang penting bikin, kelar gitu kan. Upload gitu. Banyak banget lah pokoknya. Apa inner circle Free Fire tuh produktif gitu. Terus gue mulai bertanya-tanya. Ini kalau gue nggak ngapa-ngapain, kalau gue cuman nge-cash doang, gabut juga rasanya. Akhirnya gue mulai coba bikin video, bikin konten, ngevlog, terus ngobrol-ngobrol sama kids. Kayak di GH-nya IOG, terus main ke GH siapa aja, bikin konten ngobrol blay gitu, ngobrol sama siapa aja. Ternyata bisa bawa gua ke angka 100k, luar biasa banget. Nggak nyangka gue Free Fire, luar biasa gokil. Ya, ini mungkin untuk orang-orang yang udah hit angka di atas gua kayak bukan apa-apa, tapi menurut gua ini something yang wow banget untuk hidup gua. Kayak gua nggak pernah nyangka coy, gua udah di titik ini gitu. Ya walaupun gua masih pengen lebih gitu. Gua masih pengen lebih dari ini intinya gitu. Masih jauh lah ini dari pencapaian gue. Tapi paling nggak udah ada satu pencapaian yang bisa dibilang dijadiin satu step untuk dipasang lagi nih, step-step berikutnya untuk di set gitu ya, step achieve-nya. Kayak nggak ada henti-hentinya untuk ngucapin terima kasih sama kalian, terutama buat yang masih dukung gue, yang nontonin gue sampai sekarang. Blay-blay lu orang semuanya luar biasa. Thank you banget buat semuanya pokoknya. Semoga kalian pada sehat-sehat terus. Kembali lagi gue nggak bosan-bosan. Semoga kalian pada sehat-sehat terus biar kalian bisa tetap support gue. Dan gue juga sangat butuh support dari kalian. Kayak kira-kira kalian punya feedback apa sih untuk gue? Kayak gue harus bikin konten yang kayak gimana? Apakah gue lanjutkan konten-konten gue yang kayak ngevlog, atau gue lanjutin konten-konten gue yang ngobrol play juga, atau gue coba bikin konten-konten game lain gitu. Karena kebetulan kan kayak yang tadi gue bilang, gue itu suka banget League of Legends. Jadi gue pengen banget soon, karena Wild Rift juga udah keluar, gue pengen bikin konten Wild Rift juga, atau mungkin live streaming Wild Rift. Nah, ngomongin soal live streaming, gue akhir-akhir ini lagi live streaming mulu karena emang lagi nggak ada waktu buat bikin konten. Jadi kayak udah main game, live, kelar gitu. Itu, that's why gue nggak bikin konten lagi kayak review gameplay. Terus yang lain gue jadi kayak sedikit terlambat karena banyak banget lagi urusannya, alhamdulillah
lagi banyak banget urusan gitu kan. Gue cuman minta komen kalian di kolom komentar kira-kira gua em, perbanyak live streaming atau gua tetap konsisten bikin konten aja gitu. Live streaming ya seminggu nggak perlu nyari setiap hari gitu. Karena gua ngerasa gua akhir-akhir ini nyari setiap hari dalam seminggu tuh gua live streaming gitu. Terus kayak malah jadi minim nih konten gua. Apakah itu kalian oke kayak gitu atau kalian lebih enaknya konten aja gitu. Dan gua minta mohon banget dukungan dari kalian kalau gua main game apapun tetap disupport, oke? Dukung gua please banget. Dan buat yang nge-request bang minta ngobrol sama si A, minta ngobrol sama si B bang, grebek GH si A, grebek GH si B, tolong banget pengertiannya. Bukannya sampai sekarang gua nggak mau realisasiin, tapi ada beberapa pertimbangan kayak satu dari segi waktu kayak mungkin saat ini gue free tapi belum tentu si A si B lagi free gitu dan mungkin GH si tim A si B tim A tim B bisa free tapi belum tentu GH yang lain free juga gitu. That's why gue belum bisa wujudin apa yang kalian mau gitu ya sampai sekarang. Udah itu aja sih gue cuman pengen sedikit sharing aja curhat tipis-tipis sambil nunggu silver play button gue yang belum datang. Tadinya tuh sebenarnya gue pengen bikin kontennya tuh sama silver play button gue giniin gitu ya kan. Gue rangkul gitu tapi karena silver play-nya belum datang dan harus nunggu dulu ya udah. Ada banyak juga yang pada nanyain bang bikin konten cerita lu tentang awal mula lu nge-cash kayak gimana gitu, awal mula lu jadi YouTuber kayak gimana. Ya udah, gue bikin konten kayak gini aja. Kalau kalian suka video ini boleh banget untuk like, share dan juga subscribe. Kalau kalian gak suka juga nggak apa-apa, dislike aja. Dan gue juga next mungkin bakalan bikin konten-konten yang cenderung monolog gini, satu arah kayak gini ke depan. Karena emang basicnya gue suka banget ngobrol, makanya gue akhir-akhir ini juga cenderung bikin banyaknya ngobrol belai gitu ya. Dah, itu aja mungkin video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata gue JK Span. See you guys in next videos. Bye-bye.